Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya deket banget sama kita semua ya. Gimana caranya lingkaran sosial kita, mulai dari teman, keluarga, sampai ya dunia maya yang luas itu, ternyata tanpa sadar ngebentuk cara kita milih dan beli barang. Kita bakal coba kupas tuntas, gimana sih tekanan sosial yang halus, terus rekomendasi temen, sampai algoritma media sosial yang rumit itu ikut andil dalam keputusan kita sehari-hari. Nah, sumber kita kali ini dari pemikiran di buku teks Consumer Behavior, Buying, Having, and Being. Fokusnya lebih ke bab 11 yang ngomongin soal dinamika pengaruh kelompok sampai gimana media sosial ya kan udah ngubah banget peta permainannya. Jadi, misi kita hari ini yaitu bongkar lapisan-lapisan pengaruh ini. Biar Anda juga lebih ngeh gitu soal kekuatan tak kasat mata yang sering ngarahin pilihan kita. Anda pernah nggak sih kayak ikut-ikutan aja gitu sama teman pas beli sesuatu? Atau mungkin ngerasa lebih pede, lebih berani komen di forum online dibanding pas ketemu langsung? Nah, ternyata ada penjelasan psikologisnya loh di balik itu. Termasuk konsep yang menarik kayak efek Gijes. Nanti kita singgung dikit deh. Yuk, langsung kita bedah aja lapisan pertamanya. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Manusia itu kan makhluk sosial. Kebutuhan buat diterima, buat jadi bagian kelompok itu, wah kuat banget. Contoh yang mungkin agak ekstrim ya, kelompok kayak rich urban bikers itu. Mereka kan para profesional mapan ya, tapi rela keluar duit banyak buat motor gede, perlengkapannya. Itu bukan cuma hobi doang, tapi juga demi ngerasain persaudaraan gitu di komunitas yang eksklusif itu. Ini nunjukin banget dalamnya keinginan punya identitas kelompok. Mempengaruhi anggotanya. Di buku ini dibahas beberapa jenis kekuatan sosial. Misalnya ada kekuatan referensi atau reference power. Ini terjadi pas kita kagum sama seseorang atau kelompok, terus pengen niruh mereka. Kayak fans niru gaya idolanya gitu. Kita pengen diasosiasiin sama mereka. Jadi kayak pengen keren kayak mereka gitu ya. Terus gimana dengan jenis kekuatan yang lain? Kayaknya nggak semua pengaruh sesimpel itu kan? Tentu aja nggak sesimpel itu. Ada juga kekuatan informasi, information power. Ini muncul karena seseorang punya akses ke info yang orang lain pengen atau butuhin. Misalnya editor majalah fashion yang udah tahu tren terbaru duluan, gitu. Terus ada kekuatan legitimasi atau legitimate power. Nah, ini dari posisi atau jabatan formal, kayak polisi ngatur lalu lintas atau atasan di kantor. Kita cenderung nurut karena otoritas mereka yang diakui gitu. Oke. Jadi ada kekaguman, terus akses informasi sama otoritas formal. Apalagi nih, masih ada. Masih ada 3 lagi yang penting. Satu, kekuatan ahli, expert power. Ini dasarnya keahlian atau pengetahuan khusus. Kita dengerin dokter ya karena ahli medis, atau mekanik soal mobil, gitu kan? Lalu kekuatan imbalan, reward power. Ini kemampuan buat ngasih sesuatu yang positif, kayak atasan bisa kasih bonus. Terakhir, kebalikannya, kekuatan paksaan, coercive power. Ini kemampuan buat ngasih hukuman atau sanksi. Misalnya ancaman sosial kayak dikucilkan dari grup kalau nggak ikut aturan main mereka. Semua ini bekerja barengan atau gantian buat ngaruhin perilaku kita, termasuk pas belanja. Wah, menarik banget ya gimana berbagai kekuatan ini main perannya. Dan seringnya kita ngikutin aturan kelompok ini tanpa sadar loh. Bener nggak? Misalnya soal gaya berpakaian yang dianggap pantes di kantor atau tradisi bawa oleh-oleh pas pulang kampung. Bahkan hal sepele kayak siapa yang traktir pas kencan pertama. Ini semua kayak norma tak tertulis gitu ya. Tepat sekali. Ini nyambung banget sama konsep kelompok referensi atau reference group, yaitu individu atau kelompok, bisa nyata, bisa imajiner, yang signifikan banget pengaruhnya ke evaluasi, aspirasi, atau perilaku seseorang. Ada kelompok keanggotaan, membership reference group, ini kelompok di mana kita emang jadi anggotanya, kayak klub buku atau tim futsal. Tapi ada juga kelompok aspirasional, aspirational reference group. Nah, ini kelompok yang kita kagumi, pengen kita ikuti walau kita bukan bagian dari situ. Misalnya gaya hidup seleb atau pengusaha sukses gitu. Oh, jadi kita bisa terpengaruh sama kelompok yang bahkan kita nggak kenal secara pribadi? Bisa banget. Identitas sosial kita, ini dijelasin di teori identitas sosial ya, social identity theory. Sebagian besar kebentuk dari kelompok mana kita ngerasa termasuk.
Teori ini bilang kita cenderung mengkategorikan diri kita sama orang lain ke dalam kelompok sosial, dan ini ngaruh ke harga diri kita. Bahkan nih, penelitian nunjukin kalau pembagian kelompok yang minimal banget dan artifisial, itu dikenal sebagai paradigma kelompok minimal ya, minimal group paradigm. Itu aja udah cukup bikin orang lebih suka sama anggota kelompoknya sendiri dan bertindak demi kelompoknya. Ini nunjukin betapa dasarnya identitas kelompok buat kita. Wow, bahkan pembagian minimal aja bisa ngaruh ya. Ini jadi nyambung ke sumber pengaruh lain yang kuat banget dalam keputusan sehari-hari. Omongan orang, atau istilahnya komunikasi dari mulut ke mulut ya, word of mouth, WOM. Sering banget kan, rekomendasi teman atau keluarga itu rasanya jauh lebih meyakinkan daripada iklan sebagus apapun. Anda bener banget. WOM itu sering dianggap lebih kredibel, lebih bisa dipercaya. Kenapa? Karena sumbernya ya teman atau kenalan kita itu biasanya nggak punya kepentingan komersial langsung. Pengaruhnya bisa dahsyat banget dalam ngebentuk opini sama keputusan beli. Tapi ya, kayak mata uang, WOM punya dua sisi. Ada WOM positif yang bisa bikin produk melambung, tapi ada juga WOM negatif yang bisa, wah, ngerusak banget. Saya jadi ingat contoh di buku soal rumor negatif. Kayak kasus lama tuh soal ayam KFC yang katanya kakinya 8 karena mutasi genetik. Itu kan jelas nggak bener ya, tapi rumor begitu bisa nyebar cepat dan bikin resah konsumen. Gimana sih cara kerja penyebaran info ini? Terutama oleh orang-orang kunci. Nah, disinilah peran pemimpin opini atau opinion leaders jadi penting banget. Mereka ini individu yang sering dianggap sumber info yang berpengetahuan luas dan terpercaya soal kategori produk tertentu. Mereka aktif nyaring, ngevaluasi, terus nyintesis info produk, baru deh nyampein ke orang lain. Opini mereka didengerin dan sering diikuti. Cuma, ya, ngidentifikasi siapa pemimpin opini ini dalam satu komunitas bisa jadi agak rumit. Salah satu metode yang disebut itu metode sociometric methods. Ini nyoba melacak pola komunikasi antar anggota grup. Siapa nanya ke siapa soal topik apa. Nah, ini bisa memetakan siapa influencer kuncinya. Teknik ini mungkin lebih gampang diterapin di sistem tertutup, kayak rumah sakit atau pangkalan militer. Tapi prinsipnya ya berlaku di banyak konteks sosial. Selain pemimpin opini yang fokusnya ke satu jenis produk aja, ada tipe pemberi pengaruh lain nggak sih? Ada beberapa, misalnya market maven. Ini tipe orang yang secara umum emang suka banget sama segala hal tentang pasar. Produk baru, diskon, tempat belanja bagus. Nah, mereka suka banget bagi-bagi info ini ke orang lain. Mereka tahu banyak soal macam-macam produk, nggak cuma satu kategori aja. Terus ada juga konsumen pengganti, surrogate consumer. Ini profesional yang kita sewa buat kasih masukan atau bahkan bikin keputusan beli atas nama kita. Contohnya penata interior, pialang saham, atau konsultan busana. Mereka jadi kayak agen kita gitu di pasar. Menarik, menarik. Dari lingkaran pertemanan dan para ahli, sekarang coba kita geser ke unit sosial yang paling inti nih. Dan mungkin paling kompleks pengaruhnya, keluarga. Keluarga sering banget jadi medan pertempuran sekaligus tempat kompromi buat banyak keputusan beli. Apalagi barang yang dipakai bareng ya, kayak rumah, mobil, atau milih liburan. Gimana sih dinamika pengambilan keputusan di keluarga modern sekarang? Wah, dinamika keluarga emang kompleks banget dan terus berubah ya. Buku ini nyinggung peran kayak pengelola keuangan keluarga, FFO, Family Financial Officer. Ini anggota keluarga yang tanggung jawab ngelola tagihan, ngelacak pengeluaran, sama mutusin dana lebih mau dipakai buat apa. Secara tradisional, mungkin peran ini lebih banyak dipegang istri ya. Tapi bukannya peran gender tradisional itu udah banyak geser sekarang? Udah nggak kayak dulu lagi kan? Tepat sekali. Model suami cari nafkah, istri manajer rumah tangga itu udah nggak dominan lagi. Dengan makin banyaknya wanita berkarir, punya penghasilan signifikan, terus pandangan soal peran gender juga lebih egaliter. Proses ambil keputusannya jadi jauh lebih cair. Seringnya ia melibatkan negosiasi antar pasangan. Suami sekarang mungkin lebih terlibat belanja bahan makanan, milih perabot, atau bahkan ngurus anak. Nah, pemasar harus peka banget sama perubahan ini. Mereka nggak bisa lagi asal asumsi siapa pembuat keputusan utama buat produk tertentu di keluarga. Ini penting banget sih. Saya juga kepikiran soal perubahan peran pria secara umum ya. Ada lebih banyak pria lajang yang tinggal sendiri, jadi harus bikin semua keputusan beli dari A sampai Z. Di sisi lain, fenomena ayah rumah tangga juga makin umum. Ini semua pasti ngubah cara produk dipasarin ke segmen keluarga dan pria kan? Tentu.
Landscape konsumen itu terus bergerak. Pemasar yang cerdas ya bakal terus mantau pergeseran demografi sama peran sosial ini. Biar apa? Biar pesan sama produk mereka tetap relevan. Mereka perlu paham siapa yang diajak bicara dalam unit keluarga yang beragam banget saat ini. Oke, dari unit keluarga yang intim, sekarang kita lompat ke skala yang jauh lebih gede nih. Revolusi digital dan media sosial. Sumber kita nyebutnya revolusi horizontal. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya itu ada pergeseran fundamental dalam cara info mengalir. Dulu, komunikasi kan cenderung vertikal ya, dari perusahaan gede atau media massa atas ke konsumen bawah. Sekarang, gara-gara internet dan media sosial, platform online yang bikin pengguna bisa share konten, kolaborasi, koneksi, informasi itu nyebarnya horizontal, dari satu pengguna ke pengguna lain, dari teman ke teman, skalanya itu belum pernah ada sebelumnya. Skalanya emang gila sih, susah dibayangin. Ratusan jam video diupload ke YouTube tiap menit. Miliaran interaksi di Facebook tiap hari. Komunikasi ini juga bisa macam-macam bentuknya ya. Betul loh. Komunikasi bisa sinkron, synchronous, artinya real time, kayak chatting atau video call, tapi bisa juga asinkron, asynchronous, di mana ada jeda waktu antar pesan, kayak balas email, ninggalin komen di blog, atau ngedik dokumen bareng. Fleksibilitas ini memungkinkan macam-macam jenis interaksi sama kolaborasi online. Dan salah satu hasil paling nyata dari revolusi horizontal ini tuh munculnya komunitas merek, brand communities. Ini bukan cuma sekumpulan konsumen biasa ya, tapi kelompok orang yang punya ikatan emosional dan sosial yang kuat. Kenapa? Karena kecintaan atau minat yang sama ke suatu merek atau produk. Ya, komunitas ini bisa kebentuk di sekitar hampir apa aja. Mulai dari penggemar mobil klasik, pengguna software tertentu, kolektor mainan, sampai pendukung gerakan sosial atau politik. Mereka saling share pengalaman, tips, kadang malah bikin ritual atau kosakata unik terkait merek itu. Contoh viral kayak Starbucks Unicorn Frappuccino yang booming banget itu kan bukan karena iklan gede-gedean ya, tapi karena di-share secara organik sama pengguna di Instagram. Ini nunjukin kekuatan komunitas sama konten buatan pengguna, user-generated content. Fenomena ini juga pasti ngelahirin tipe influencer baru dong ya, yang khusus main di dunia maya. Tentu saja, kita lihat munculnya pemimpin opini online sering juga disebut power users, atau ya influencer media sosial itu. Mereka ini individu yang berhasil bangun audiens gede dan loyal di platform online. Pendapat sama rekomendasi mereka bisa ngaruh banget. Nah, kemampuan mereka nyebarin pesan dengan cepat inilah yang dimanfaatin dalam strategi pemasaran viral marketing. Orang nge-share konten itu karena macam-macam alasan, termasuk buat peningkatan diri, self-enhancement, biar kelihatan pinter, keren, atau peduli. Atau ya simple karena pengen bagi pengalaman menarik atau berguna aja. Jangan lupa juga fenomena social games yang dimainin miliaran orang, sering banget ada integrasi merek yang pinter di dalamnya. Tapi nih, di balik semua konektivitas sama kemudahan berbagi ini ada sisi gelapnya juga ya. Anonimitas yang sering ada di interaksi online bisa jadi masalah. Benar, salah satu konsep penting yang dibahas itu deindividuasi, de-individuation. Ini kondisi di mana identitas individu kayaknya melebur gitu ke identitas kelompok. Akibatnya, kesadaran diri berkurang, hambatan buat berperilaku aneh juga menurun. Perilaku yang mungkin nggak bakal dilakuin dalam kondisi normal gitu. Pas kita ngerasa anonim dan jadi bagian dari kerumunan online, kita mungkin ngerasa kurang tanggung jawab atas tindakan kita. Nah, inilah yang bisa memunculkan efek Giges, kan? Yang namanya dari mitos Plato soal cincin yang bikin pemakainya nggak kelihatan itu. Di dunia maya, anonimitas bisa jadi cincin itu ya. Tepat. Efek Giges itu ngegambarin gimana anonimitas bisa memicu perilaku negatif atau antisosial secara online. Contoh paling jelas ya fenomena internet trolls. Orang yang sengaja mancing ribut, ngehina, nyebar kebencian di ruang publik online, seringnya sembunyi di balik akun anonim. Tingkat keparahan masalah ini diakui loh, bahkan sama pemimpin industri teknologi. Mantan CEO Twitter pernah ngaku secara terbuka di memo internal betapa susahnya platform mereka merangin pelecehan sama perilaku troll. Ini nunjukin betapa dalamnya masalah ini di dinamika online sekarang. Jadi nih, setelah kita bedah semua pengaruh ini, dari tekanan halus teman-teman, kekuatan para opinion leader, dinamika keluarga yang rumit, sampai lanskap media sosial yang kompleks banget, apa ya kesimpulan utamanya buat Anda sebagai pendengar dan konsumen? Kesimpulan kuncinya sih,
Keputusan konsumsi kita itu jarang banget tindakan yang murni individual dan rasional. Itu intinya. Kita terus-terusan dipengaruhi sama jaringan sosial kita sadar nggak sadar. Tekanan buat konformitas, keinginan niru kelompok aspirasional, percaya sama rekomendasi WOM, terus negosiasi di keluarga, dan sekarang paparan opini plus algoritma di media sosial, semua ini ikut andil ngebentuk pilihan akhir kita di pasar. Dan media sosial ini kayaknya jadi semacam penguat gitu ya, atau akselerator buat semua pengaruh ini, bener nggak? Bisa dibilang gitu. Media sosial kan menghubungin kita sama jejaring opini yang jauh lebih luas, lebih beragam dari sebelumnya. Dia memfasilitasi terbentuknya komunitas baru berdasarkan minat yang spesifik banget sekalipun. Tapi, ya itu, dia juga bawa resiko baru. Algoritma personalisasi bisa bikin gelembung filter bubble, di mana kita makin terisolasi dalam pandangan kita sendiri, kurang kena perspektif beda. Selain itu, ya kayak yang kita bahas tadi, anonimitas bisa memicu sisi negatif perilaku kelompok. Makanya, paham mekanisme pengaruh sosial ini baik offline maupun online jadi krusial banget. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi konsumen yang lebih sadar, lebih kritis, dan bisa bikin pilihan yang lebih otentik gitu. Ini jadi bawa kita ke sebuah perenungan akhir ya. Di era di mana konektivitas udah merasuk banget dan algoritma terus-terusan nyoba nebak sekaligus ngebentuk preferensi kita, sejauh mana sih pilihan-pilihan yang Anda buat dari baju yang dipakai, berita yang dibaca, sampai tempat liburan yang dipilih itu benar-benar dari diri Anda sendiri? Seberapa besar porsinya yang cuma gema dari kelompok sosial Anda atau gelembung algoritma yang emang dirancang khusus buat Anda? Dan pertanyaan lanjutannya, gimana kita bisa navigasi lanskap pengaruh yang kompleks ini secara lebih bijak dan etis? Gimana kita memanfaatkan kekuatan positif konektivitas sosial sambil tetap waspada sama potensi manipulasi atau dampak negatifnya, baik buat diri sendiri maupun buat masyarakat luas ya? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin nggak ada jawaban gampangnya ya, tapi penting buat terus kita pikirkan pas berinteraksi di dunia yang makin terhubung ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari sumber kita bisa bantu Anda lihat perilaku konsumsi Anda sendiri dari sudut pandang baru. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.